Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya berharap sekali kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan penuh dengan sukacita tentunya. Marilah kita sejenak berdoa untuk Tuhan berikan hikmat bagi kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 7 April 2025 dari kitab Yohanes 15 ayat 16. Demikian bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya kepadamu. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah dipilih kita untuk berbuah lebat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, menjadi orang terpilih adalah suatu kebanggaan, bukan, bagi setiap pribadi kita semuanya. Bahwa dalam nats ini Yesus memulai pernyataannya dengan menegaskan Dia telah memilih kita. Hal ini tentunya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa panggilan dan keselamatan kita, bahwa kita tidak datang dari hasil usaha kita semata. Tetapi ini adalah inisiatif Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Ini adalah suatu anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memilih kita untuk sebuah tujuan tentunya yang amat mulia. Bukan sekedar untuk diselamatkan saja, tetapi juga untuk menjadi bagian dari pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini di mana kita berada. Kita telah menjadi mitra kerja Allah. Tuhan memilih kita bukan tanpa alasan, saudaraku. Dia menetapkan kita agar pergi dan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud di sini adalah hasil dari hidup kita yang terhubung dengan Kristus tentunya. Itu bisa berupa karakter yang mencerminkan Kristus, tindakan kasih yang nyata, atau penginjilan yang membawa orang kepada Tuhan. Demikian juga dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Paulus sebutkan bahwa buah roh akan tercermin bagi kehidupan orang yang percaya, yakni penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Inilah buah yang seharusnya terlihat dalam kehidupan pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah buah yang seluruh ini dapat kita tunjukkan? Ingat, saudaraku, kita ini adalah orang pilihan Allah tentunya. Kita dipilih untuk menghasilkan buah yang lebat. Ini merupakan panggilan yang besar dan bahkan sebuah kehormatan bagi kita tentunya. Maka berdoalah agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk hidup mencerminkan buah-buah yang baik, mencerminkan akan kasih Allah di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Kita harus menjadi orang-orang yang sangat berdampak positif, berdampak baik bagi orang-orang dan bagi lingkungan sekitar kita. Terlebih bagi orang yang belum percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang sudah memilih kita semua dan menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, yakni pekerjaan Allah Bapa di surga. Dan kita juga diberikan jaminan bahwa apa yang kita minta kepada Bapa, Dia akan memberinya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita sungguh sangat bersyukur sekali. Allah telah membuka ruang untuk kita semuanya, supaya kita datang berseru kepadanya, memohon apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini.
terutama memohon pertolongannya agar buah-buah roh itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat untuk berbuah yang lebat bagi kehidupan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur di mana Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu. Kami mohon Tuhan agar Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami betul-betul menunjukkan identitas kami sebagai pengikut-Mu. Dan itu dapat terlihat di dalam kehidupan kami, yakni menghasilkan buah, dan buah itu sangat lebat, sangat disukai. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Dan dengarlah semua permintaan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau selalu mengasihi kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan dan kebutuhan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah seluruh anak-anak-Mu, di mana mereka Tuhan rindu untuk senantiasa Engkaulah yang memberkati hidup mereka satu persatu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja pada hari ini. Biarlah Engkau memperlengkapi hidup mereka, agar mereka tetap semangat menjalani tugasnya sehari-hari. Demikian juga buat seluruh parhalado, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau berkati hidup mereka. Berikan Tuhan rezeki kepada mereka semuanya, agar mereka bersuka cita melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami sadar kami manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Kami mohon ampun Tuhan. Terimalah doa kami yang kami serukan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Shalom.